Dewa 6 sayap dan Dewa 8 sayap mengepak secara bersamaan. Tangsan dan Qian Rensu berada 1 kilometer di atas awan dalam sekejap mata dan masih mendaki. Segala sesuatu di bawah kaki mereka semakin kecil dan kecil, tetapi mata mereka selalu tertuju pada lawan. Pertempuran ini sangat penting bagi mereka. Siapapun yang bisa menang dalam pertempuran ini dapat memutuskan seluruh perang. 1 kilometer, 2, 3 kilometer, Tangsan dan Qian Rensu mendaki ke ketinggian 10 kilometer sampai mereka tidak lagi terlihat dari bawah. Penglihatan tentara di kedua sisi benar-benar terhalang oleh awan dan ketinggian. Tangsan tersenyum. Dalam pertempuran hari ini, bagaimanapun kamu dan aku menang atau kalah, apakah kamu percaya bahwa Spirit Hall masih memiliki peluang? Bahkan jika Anda bisa mencegah saya mempengaruhi medan perang, Jialing Pass masih akan rusak. Anda seharusnya bisa melihat bahwa rekan-rekan saya telah maju ke titel dulu dan 2 bahkan telah menembus peringkat 95. Dan dengan semangat para pembela Anda, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dengan Jialing Pass rusak, Spirit Hall berdiri tanpa pertahanan. Setelah pasukan Heavendo dan Starlo bergabung, Spirit Hall akan dipadamkan. Qian Rensu mendengus dingin. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sejak kapan kamu banyak bacot? Tangsan menatap Qian Rensu dengan tenang. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu berencana untuk mati dan menarikku bersamamu, itu tetap mustahil. Anda tidak bisa melakukannya. Cobalah jika kamu tidak percaya. Qian Rensu tidak bisa menerima ejekan Tangsan. True Sunfire di belakangnya langsung terkondensasi menjadi pedang suci malaikat raksasa, menusuk langsung ke arah Tangsan, mendistorsi dan merobek udara. Dan domain malaikat emas murni juga langsung meletus, cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah milik Qian Rensu. Menghadapi serangan seperti itu, Tangsan masih tampak anggun dan tidak tergesa-gesa. Sigurd Egwing di punggungnya secara bersamaan menyebar sejauh mungkin. Hamburan cahaya biru seperti gelombang. Keuntungan terbesar Tangsan atas Qian Rensu adalah bahwa semua yang Tangsan miliki adalah hal yang dia kumpulkan selangkah demi selangkah dalam hidupnya. Sementara Qian Rensu mengandalkan Spirit Hall, mengandalkan Qian Dolu, dan bahkan lebih banyak kekuatan pinjaman. Ini juga alasan mengapa kekuatan Tangsan berada di atas Qian Rensu ketika keduanya adalah dewa dengan level yang sama. Itu adalah alasan sebenarnya kekuatan Qian Rensu kurang dari Tangsan dalam segala hal. Tangsan terpecah menjadi 2 dan hancur di bawah pedang suci malaikat raksasa, lenyap menjadi ketiadaan. Tetapi Qian Rensu masih merasakan dengan jelas bahwa ini hanya Tangsan yang terbuat dari elemen air. Tangsan yang asli melayang dengan anggun 1 kilometer jauhnya. 8 sayap punggungnya berdetak lembut, menatapnya seperti sedang bermain. Dia menghindari serangan Qian Rensu daripada dengan kaku menghadapinya. Keuntungan terbesar Tangsan atas Qian Rensu adalah bahwa semua yang Tangsan miliki adalah hal-hal yang dia kumpulkan selangkah demi selangkah dalam hidupnya. Sementara Qian Rensu mengandalkan Spirit Hall, mengandalkan Qian Dolu, dan bahkan lebih banyak kekuatan pinjaman. Ini juga alasan mengapa kekuatan Tangsan berada di atas Qian Rensu ketika keduanya adalah level dewa yang sama. Itu adalah alasan sebenarnya kekuatan Qian Rensu kurang dari Tangsan dalam segala hal. Tangsan, apakah kamu takut? Qian Rensu menatap Tangsan dengan marah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, mengapa dia tidak bisa tenang ketika dia menghadapi Tangsan hari ini. Ekspresi Tangsan tiba-tiba berubah menjadi sangat agresif. Mata biru jenihnya tiba-tiba meledak dengan aura mengamuk. Takut? Kata itu seharusnya hanya untuk kamu. Nih, terima tombak saya. Cahaya biru melonjak meledak dari Tangsan. Dengan satu gerakan, Sigurd Tridentnya berubah menjadi aliran biru seperti bintang jatuh menjerit langsung ke arah Qian Rensu. Qian Rensu panik dan terdorong mental oleh hantaman tombak biru Sigurd Trident Tangsan. Dewa malaikat mulai serius mengerahkan seluruh kekuatannya. Pedang malaikat suci menyapu, melayang di depannya. Tangannya bergerak seperti kilat. 6 pedang panjang bersilangan langsung berputar mengadu dengan Sigurd Trident Tangsan. Terjadi ledakan yang tak tertandingi, langsung meletus. Boom! Qian Rensu berguncang, pakaian malaikatnya sedikit berubah. Setetes darah dewanya mengalir di bibirnya. Jelas didorong ke belakang oleh kekuatan serangan Sigurd Trident Tangsan. 2 dewa masih bertempur di atas langit. Xubeng menghunus pedang kekaisarannya. Perintah serangan penuh diturunkan. Semua prajurit di Heavendo Army sekarang merasa yakin akan kemenangan.
1 juta pahlawan memulai serangan gemuruh. Dari komandan tertinggi Master Jilong hingga komandan terendah, semua orang sangat bersemangat maju menggempur Jialing Pass. 6 iblis Shrek menyerang paling depan. Dai Mubai terjauh di depan, menjadi mata panah dari sejuta pria. 5 lainnya diikuti dari sisinya. Mereka sudah makan sosis jamur terbang Oscar. Dai Mubai berteriak, "Serahkan ke 6 pendeta itu pada kami. Sisanya terserah kalian para senior." Saat berbicara, Dai Mubai menghadap ke atas dan meraung liar. Cincin roh ketujuhnya tiba-tiba menjadi cerah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba membesar, menumbuhkan bulu emas. Dalam sekejap mata dia telah berubah menjadi harimau raksasa sepanjang 10 meter. Semua bulunya tegak seperti jarum logam. 9 cincin roh meletus. Terutama cincin roh merah 100.000 tahun terakhir memberi orang perasaan menakutkan. Mata jahatnya buat, kaki belakangnya mendorong ke tanah, langsung melintas parit, menjadi yang pertama menerjang dinding Jialing Pass. Terdengar teriakan burung punik yang keras. Cahaya merah menyilaukan melesat ke langit. 9 kepala punik menangis. Sayap raksasa bergemuruh karena panas. Avatar roh punik Dulo Mahongjung, punik api berkepala 9. Siluet ilusi muncul tidak bisa dilihat dengan jelas seperti bayangan Dai Mubai. Pada saat yang sama dengannya, Oscar memakan sosis cermin tiruan. Tubuhnya gemetar, sebenarnya memiliki penampilan yang sama dengan Dai Mubai. Cahaya merah muda meledak bersama mereka, dan di awan merah muda itu tubuh Xiaobu memecah menjadi 7. Ke-6 klon ini masing-masing memiliki 70% kekuatannya, tetapi hanya bisa bertindak sesuai naluri, terutama melindungi Xiao sendiri. Saat ini kekuatan Xiao telah mencapai peringkat 96, dan bahkan hanya dengan serangan naluriahnya dengan 70% dari kekuatannya, ke-6 klon ini benar-benar menakutkan. Didorong pagoda ubin 9 harta karun, 9 cincin roh yang mempesona masing-masing berdiameter lebih dari 10 meter. Pemandangan yang begitu mempesona. 6 pendeta agung yang dipimpin oleh Golden Crocodile dulu menyerang Dai Mubai dan yang lainnya dengan liar. Mereka hanya punya satu tujuan, untuk menjatuhkan mereka dari tembok. Terjadi pertempuran sengit antara Shrek Seven Devil melawan 6 pendeta Spirit Hall. Buaya emas dulu akhirnya muntah darah setelah menjadi incaran Dai Mubai dan Ma Hongjung. Xiao menggunakan senjata tersembunyi serangan target tunggal, yaitu Pico Plum. Senjata yang berisi jarum-jarum beracun itu langsung melukai pendeta ketiga sehingga berlumuran darah. Tang Ho dan yang lainnya sekarang sangat terkejut. Dari 6 Grand Priest pendeta Spirit Hall, Shrek Seven Devil secara langsung menyingkirkan 2 orang. Ini bukan hanya awal yang sempurna, di saat yang sama ini mempengaruhi seluruh pertempuran. Pertempuran di Jialing Pass makin memanas. Kekuatan didominasi oleh Heavendo dan Shrek Seven Devil. Banyak Master of Spirit Hall yang bertumbangan. Di saat semua kekuatan kekaisaran Heavendo bersemangat menyerang, namun mereka tidak menyadarinya. Di luar tembok, ekspresi dingin Dugubo berkedip dengan cahaya ganas. Avatar roh Kaisar Ular Fosfor Giok terbaring diam di tanah. Lapisan demi lapisan cahaya hijau gelap perlahan menyebar tepat ke arah para guru roh Spirit Hall. Dia sengaja menunggu situasi kacau seperti ini. Saat tidak ada yang memperhatikannya, dia punya cukup waktu untuk melepaskan racun jet fosfornya. Racun tingkat titel dulu memiliki kekuatan yang membantai kota. Makhluk tua beracun ini menyebarkan racunnya. Senyuman jahat perlahan muncul di wajah Dugubo. Ribuan spirit master di Jialing Pass mati seketika karena racun, dan bahkan mereka dengan kekuatan roh yang relatif tinggi bisa dengan jelas merasakan napas sedingin es menyebar ke seluruh tubuh mereka. Sementara di langit, pertempuran 2 dewa makin tidak seimbang. Qian Rensu walaupun sudah habis-habisan mengerahkan kekuatan dewanya sampai pakaian malaikatnya sudah hilang, tapi dia makin kepayahan menghadapi Dewa Tangsan. Sigot Trident muncul di udara 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Cahaya biru meluncur. Inilah kesatuan tubuh dan senjata. Cahaya itu langsung menabrak Qian Rensu. Ia jatuh seperti meteor dari ketinggian 10.000 km. Sungguh kekuatan benturan yang menakutkan. Buaya emas dulu melihat pakaian malaikat hilang dan memancarkan cahaya keemasan kemerahan. Sangat sulit bagi Qian Rensu untuk mengendalikan tubuhnya. Pendeta kedua ini telah menyerahkan hidupnya ke Spirit Hall. Sekarang dia menghancurkan dadanya dengan kekuatan tinjunya.
membuat seluruh tubuhnya langsung mengembang. Kulitnya berubah menjadi merah darah. Dengan ledakan keras dia meledak. Untungnya Tang Ho dengan cepat memerintahkan mundur dan tidak terpengaruh oleh pemboman bunuh diri titel Dulo ini. Kabut darah besar meledak di udara dan Qian Rensu merasa dirinya ditopang oleh kekuatan besar, lalu menabrak dengan keras ke arah dinding. Meskipun Golden Crocodile Dulo memberikan nyawanya untuk mendukungnya, serangan ini masih membuat lubang besar di dinding Jialing Pass. Boom! Qian Rensu menabrak dinding dengan keras. Kejatuhannya menarik perhatian kekuatan kedua belah pihak di bawah. Dan karena keadaan situasi yang belum jelas, keadaan pertempuran sudah tidak bisa diubah. Tidak perlu menyudutkan musuh. Di tengah ledakan keras, kekuatan kedua belah pihak segera menghentikan pertempuran. Dan pihak Heaven Do Empire mundur dari Jialing Pass. Qian Rensu bagaimanapun juga adalah dewa. Pada saat seperti ini sambil berdiri dia berteriak, "Mundur!" Hanya 4 pendeta sekarang yang tersisa dari 6 Grand Priest. Dan 2 pendeta lainnya telah terbunuh sebelumnya. Para pendeta dengan cepat berkumpul dan berlari ke Jialing Pass bersama Qian Rensu. Suara mundur juga dengan cepat menyebar ke seluruh Jialing Pass. Di langit Tang San kemudian turun mengandalkan mata setan ungu tingkat dewa. Dia melihat Qian Rensu kabur melarikan diri dengan para pendeta Spirit Hall dengan membentuk kabut darah. Tang San tidak mengejarnya. Qian Rensu, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Pasukan Heaven Do dengan jelas melihat Qian Rensu jatuh seperti meteor yang menyala menabrak puncak Jialing Pass. Sementara Tang San terbang ke bawah. Ini saja sudah cukup untuk memberitahu mereka hasil dari pertempuran para dewa ini. Tang San menarik seluruh racun Dugubo di medan perang, lalu memberi ultimatum kepada seluruh tentara Spirit Hall. Bagi yang menyerahkan diri akan dibebaskan, bagi yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Maka hari ini hampir semua tentara Spirit Hall menyerahkan diri dan dibebaskan. Kini Jialing Pass dalam kekuasaan penuh Heaven Do Empire. Kini Tang San segera mengejar dan melacak ke arah Qian Rensu melarikan diri dengan dibimbing oleh mata dewanya. Tang San melihat tentara Spirit Hall yang melarikan diri dari Jialing Pass. Ini adalah tentara yang kabur dari Jialing Pass pada saat pertama, tetapi masih belum berjalan jauh. Prajurit yang melarikan diri ini berjumlah kurang dari 10.000 orang. Namun Tang San kehilangan jejak Qian Rensu. Tang San kembali ke benteng Jialing Pass. Setelah kemenangan hari ini, Spirit Hall telah kehilangan kekuatan dasar mereka. Kisah perang akan menjadi jauh lebih sederhana. Pasukan Heaven Do telah sepenuhnya mengambil kendali atas benteng Jialing Pass. Tang San langsung masuk tenda utama komandan. Xu Beng bereaksi paling cepat. Dia berlutut memberi hormat. Kami menyapa tutor kekaisaran. Tang San tersenyum lalu berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Bagaimana saya bisa menerima penghormatan Anda seperti ini? Xu Beng berkata dengan tegas, Guru, kamu harus menerima hormatku. Bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk 1 juta tentara kerajaan Heaven Do Empire. Xu Beng bangkit menatap Tang San yang berdiri di depannya, yang wajahnya lembut tanpa seberkas energi yang melonjak. Air mata berlinang di matanya. Tang San tersenyum dan berkata, kemenangan hari ini bukan hanya karena usaha saya sendiri. Orang-orang kami di sini semuanya memainkan peran penting dalam pertarungan. Terutama monster tua itu. Racun kaisar ular fosfor gioknya membuatku terkejut. Dugubo berkata dengan marah, monster kecil, kamu bisa menggodaku karena kamu sekarang adalah dewa, tapi aku masih bisa mencambukmu. Tang San tertawa riang. Yang mulia, saya sudah mengejar Qian Rensu, tapi saya terlambat dan tidak dapat menemukan jejaknya dimanapun. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Kata Tang San. Guru, kami telah menguasai benteng Jialing Pass. Kita dapat mengatakan bahwa pintu masuk Spirit Hall telah terbuka sekarang. Tetapi wilayah Spirit Hall sangat luas. Saya akan bangun kekuatan di sini. Kemudian saya akan mengirim pasukan tentara terbaik ke kerajaan Bintang Lo dan mendukung mereka menaklukkan kota-kota wilayah Spirit Hall. Kita akan membasmi seluruh wilayah Spirit Hall hingga tidak menyisakan apapun yang mereka bangun lagi, kata Xu Beng. Yang mulia, tahukah Anda bahwa teman saya Dai Mubai adalah pangeran dari kekaisaran Starlo? Xu Beng sedikit tercengang. Memandang Dai Mubai, sebaiknya yang mulia mengirimkan pasukan elit sekte Tang, Paman Tang Xiu, Dai Mubai, Zuzu King, dan Ma Hongjung ke sana. Baik, kami akan berangkat besok. Kita harus bergegas. Kita bisa menghancurkan seluruh Spirit Hall segera, kata Tang Xiu. Keesokan paginya Tang Xiu membawa Dai Mubai, Zuzu King, Ma Hongjung, dan sekelompok guru roh tertinggi dan segudang tentara sekte Tang untuk pergi. Namun baru 3 hari sesuatu terjadi. Lapor yang mulia, Xu Beng, Tang San, Master Qilong, dan Grandmaster sedang mendiskusikan rencana tersebut di aula pertemuan. Ketika seseorang utusan tiba-tiba menyerbu masuk dan berlutut. Xu Beng mengerutkan kening.
Apa yang membuatmu panik? Ada dua sosok melompat dari tentara Kirit Ho. Mereka tidak terbang langsung ke Jialing Pass, tetapi ke langit. Warna langit telah berubah karena mereka. Separuh berwarna emas kemerahan dan separuh lagi berwarna ungu. Fenomena ini tampak aneh di langit Jialing Pass. Tiba-tiba suara dingin muncul. Tang San, keluarlah dan mati. 这也是你建功立。结束了，唐三。